Jika orang baik tidak terjun ke politik, maka para penjahatlah yang akan mengisinya. Jika urusan tak diserahkan pada yang amanah, maka tunggulah kehancuran. Dan tokoh masyarakat Bali Nyoman Tirtawan adalah segelintir sosok politisi baik yang masih menjaga kebaikan hatinya dan kemurnian perjuangannya ketika terjun ke politik. Saat sempat menjadi anggota DPRD Bali periode tahun 2014-2019, Nyoman Tirtawan dengan konsisten menjaga dan memperjuangkan amanah rakyat. Politisi yang dijuluki pahlawan penyelamat uang rakyat Bali 98 miliar rupiah ini dipandang sebagai politisi jujur, berhati bersih, tidak tergoda dengan rayuan politisi kotor dan korup untuk ikut merampok uang rakyat dengan menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya. Malahan politisi asal desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ini melawan arus saat dirinya mengemban amanah rakyat sebagai wakil rakyat di DPRD Bali dengan berdiri tegak sebagai pembela rakyat dan menyelamatkan uang rakyat Bali dengan nilai sangat fantastis mencapai 98 miliar rupiah saat pemilihan Gubernur Bali 2018 lalu. Karena keberaniannya menyelamatkan uang rakyat dan membela rakyat kecil, berperang melawan praktek korupsi, bersuara lantang berjuang bersama rakyat yang dirampas hak tanahnya di Batu Ampar Buleleng oleh oknum pejabat di Pemka Buleleng, Nyoman Tirtawan banjir apresiasi dari berbagai tokoh masyarakat seperti tokoh LSM Gema Nusantara Ketut Yase hingga para mahasiswa Universitas Udayana. Nama Nyoman Tirtawan juga semakin harum dan perjuangannya diakui secara luas dengan mendapatkan penghargaan saat peringatan Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2023 lalu atas dedikasinya menyelamatkan uang negara saat pemilihan Gubernur Bali 2018 sebesar 98 miliar rupiah. Pada umumnya sudah berpuluh-puluh tahun para tokoh, para cendekiawan, kemudian para politisi hidup dalam dunia yang gelap, sehingga kalau kita mau diajak perang sekalian itu tentu sulit sekali. Nah, oleh sebab itu saya selaku masyarakat Buleleng berharap, saya sudah dengar, saya sudah tahu Pak Nyoman Tirtawan sempat menyelamatkan dana APBD Provinsi Bali 98 miliar. Dia diajak pagi-pagi sama teman-temannya di DPRD, dia tidak mau jadi memfasilitasi idealisme yang tidak. Ya, kenapa keuangan rakyat harus dibagi-bagi? Mereka jadi anggota DPRD itu sudah digaji dengan gaji yang cukup tinggi. Kenapa masih harus mengambil uang rakyat untuk dibagi-bagi? Nah, saya sudah tahu dan sudah dengar itu, dan dia tidak mau. Akhirnya yang terjadi dia yang dimusuhin sama teman-temannya. Tetapi karena dia mempunyai integritas yang cukup tinggi, dia betul-betul dia untuk membangun daerahnya, tetap dia bertahan. Akhirnya kembalilah uang yang 98 miliar itu ke APBD. Nah, ini yang beginilah kalau saya selaku masyarakat Buleleng, yang begini yang kita perlukan untuk memimpin Buleleng ke depan. Kalau dia dapat kesempatan untuk memimpin Buleleng ke depan, saya yakin 10 tahun masyarakat Buleleng tersejahtera. Bagi saya sendiri, Pak Nyoman Tirtawan ini bisa menjadi role model ya, atau sosok pemimpin yang baik. Kenapa? Karena beliau ini tegak lurus gitu. Ketika beliau berpandangan A, maka A gitu. Ketika beliau berpandangan B, maka B. Jadi beliau sendiri, saya melihatnya tidak takut gitu pada siapapun selama dia berada di jalan kebenaran. Karena hal-hal yang seperti ini gitu, yang sudah jarang gitu, atau bahkan hampir tidak ada lagi kita temukan gitu sosok pemimpin seperti ini. Bayangkan itu beliau menyelamatkan dana pilgub di Bali, di Provinsi Bali khususnya, dari 34 provinsi di Indonesia pada saat itu bisa menyelamatkan hampir 100 miliar gitu. Bagaimana jika seluruh masyarakat atau tokoh masyarakat di daerahnya masing-masing juga melakukan hal yang sama? Bukan hanya ke pilgub misalnya, belum lagi dana pilpres, atau mungkin ke level yang lebih rendah lah gitu, dana pemilihan kepala daerah lah masing-masing. Barangkali ada banyak sekali anggaran daerah yang seharusnya bisa diefisienkan gitu. Namun nyatanya baru di Provinsi Bali saja kemarin yang terjadi gitu. Harapannya ke depan akan lebih banyak lagi sosok-sosok seperti beliau yang punya pandangan berbeda, yang bisa tahu gitu mana yang lebih prioritas, mana yang lebih dibutuhkan untuk rakyat gitu.
kita bisa melihat sepak terjang beliau mulai dari upaya lah untuk membela warga di Buleleng, 55 orang yang haknya dirampas, tanahnya dirampas gitu kan, memerangi mafia tanah yang ada di sana. Kemudian juga beliau juga baru-baru ini sempat diberikan penghargaan dari pers gitu kan. Yang mengejutkannya lagi, beliau ini cukuplah dicintai oleh masyarakat Kota Buleleng. Apa yang kemudian mendasari saya mengatakan hal tersebut? Menurut survei gitu, elektabilitas yang dilakukan, ada survei lokal di daerah Buleleng, siapa kemudian yang akan menjadi calon bupati di Buleleng, atau jika kalian memilih di 2024 nanti siapa gitu kandidatnya. Dari banyaknya calon-calon kandidat, mulai dari partai penguasa, partai pendukung penguasa, partai oposisi, tokoh masyarakat, dan aktivis lingkungan seperti Pak Nyoman Tirtawan misalnya, justru beliaulah yang diunggulkan gitu, atau yang mengungguli survei tersebut gitu. Nah, ini kan yang perlu kita perhatikan, bahwa meskipun misal tidak atau belumlah memiliki kendaraan politik, namun ketika ada sosok figur yang sekiranya layak gitu untuk memimpin suatu daerah, patut untuk kita kawal gitu, atau bahasanya kita perlu cermat lah dalam menentukan pemimpin. Bali 1 mengabarkan,